Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week pertama udah mau dimulai di tanggal 12 Agustus nanti, kurang lebih 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Dan sekarang juga gue sekalian mau ngumumin bahwa Liga Rainbow Indonesia udah bisa teman-teman ikutin ya. Kode liganya bisa teman-teman lihat nanti di akhir video, dan juga tentunya dengan nominal hadiah yang akan disebutkan di akhir video. Jadi tentunya jangan di skip videonya, karena nanti akan gue sampaikan juga untuk update draft terbaru tim Rainbow FC game week pertama nanti, karena tentunya ada info-info menarik terbaru ya. Di antara lain ada pemain-pemain baru dan juga ada nama-nama lain yang kayaknya under the radar ya, dan nanti akan gue sampaikan juga di video kali ini. Dan tentunya langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, untuk update draft terbaru ya, di sini gua ada beberapa perubahan ya, bisa teman-teman lihat ya, bahwa kiper dari mulai kiper di sini gua memasukkan Ramsdale ya. Kemarin gua ganti dari Leno, dimana kemarin kiper gua adalah Leno dan juga Areola, dan dimana Ramsdale gua masukin karena memang memiliki potensi clean sheet yang cukup tinggi ya dari Arsenal ya, karena Arsenal juga bisa kita tahu ya dari musim lalu cukup mantep banget, cukup gacor banget di posisi kedua. Dan tentunya juga fixturnya ini nggak boleh kita lewatkan nih, karena fixturnya cukup gacor banget dengan 3 pertandingan pertama di musim ini melawan tim-tim yang cukup relatif hijau. Di sini bisa kita lihat di mana Nottingham Forest di game week pertama, Crystal Palace game week kedua, dan juga Fulham game week ketiga. Dan itu cukup menjanjikan banget dari Arsenal. Di sini gue menggunakan 2 nama Arsenal di posisi belakang, ada Ramsdale dan juga ada Gabriel. Yang dimana Gabriel sendiri gue masukin ya, dimana kemarin sempat gue menggunakan back yang cukup gacor di musim lalu. Di antara lain adalah Trippier, di mana Trippier gue ganti ke Gabriel karena memang Trippier ternyata dirasa cukup mahal harganya di sini, dan tentunya dengan potensi yang cukup sama, Gabriel dengan harga yang cukup murah tentunya bisa menjadi pilihan yang lebih baik ya untuk bisa gue ambil di sini. Dan selanjutnya ada Estupinan, masih ada di tim gue kali ini, di mana di musim lalu gue juga pakai Estupinan ya di paruh musim kedua kemarin. Dan juga selanjutnya ada Stones. Di sini Stones gue masukin instead daripada Alexander-Arnold, karena memang Alexander-Arnold cukup mahal ya, dan gue juga nggak cukup mampu di sini untuk bisa gue masukin. Walaupun memang sebenarnya gue cukup ingin menggunakan Alexander-Arnold, tapi menurut gue dengan harga yang cukup mahal bisa gue spread lagi kayaknya ke nama-nama lain di lini tengah, karena di lini tengah ini cukup mantap ya, pilihannya banyak banget. Dan di sini gue downgrade dari Alexander-Arnold gue ke Stones. Dan juga sebenarnya dari segi bermain, Stones dan juga Alexander-Arnold sebenarnya memiliki potensi yang mirip, karena memang Stones dan Arnold diplot sebagai fullback yang menusuk ke tengah ya, sama-sama mirip-mirip ya, dimana Jurgen Klopp di paruh kedua musim lalu mulai merubah gaya mainnya, dimana Arnold udah mulai diplot sebagai inverted fullback ya, dimana ini adalah posisi terbaru ya di musim ini ya, taktik terbaru ya di musim ini adalah inverted fullback yang bisa kita lihat dari zamannya Cancelo, dan juga sekarang berubah ke Stones yang udah mulai sering menusuk ya ke tengah ya, dan sering melakukan shoot dari tengah gitu kayak Toure gitu. Jadi Stones di sini menurut gua adalah alternatif dengan harga yang murah ya. Dan selanjutnya di lini tengah gua kali ini gua memasukkan Mitoma, Rashford, Saka, Bruno Fernandes, dan juga Luis Diaz. Nama-nama yang cukup lumrah ya. 4 dari 5 nama pemain tengah gua ini adalah pemain template yang dimana tentunya sesuai juga dengan strategi gue di musim lalu ya, untuk bisa memaksimalkan setinggi-tingginya pemain-pemain yang template gitu, agar tidak tertinggal tentunya untuk manajer-manajer lain. Di sini Mitoma dengan kepemilikan hingga 37,7% ada di tim gua, dan selanjutnya ada Rashford dengan kepemilikan 43,2% juga ada di tim gua, dan juga ada Saka di sini 53% ya, salah satu pemain tengah terbanyak digunakan ya di FPL musim ini sejauh ini. Lalu selanjutnya ada Bruno Fernandes dengan harga yang cukup murah 8,5 juta, menjadi nama yang cukup bergaining, bisa diambil oleh para manajer FPL musim ini dengan kepemilikan 25% tim selected by. Jadi mantap banget Bruno Fernandes, yang seingat gua waktu pertama kali Bruno Fernandes masuk tuh harganya di 10 jutaan, sekarang turun diskon jauh. Dan ada Luis Diaz juga di sini, satu-satunya pemain diferensial yang bisa gua ambil di lini tengah, karena kepemilikannya cukup rendah dengan 6%, yang dimana sebenarnya ini adalah pertaruhan yang cukup agak lumayan gede ya resikonya, karena Luis Diaz juga kemarin sempat kurang perform di awal paruh pertama musim kemarin, yang dimana ada cedera juga ya Luis Diaz ya, dan sekarang di akhir musim mulai menunjukkan gitu potensi dia, dan juga kemarin di pramusim juga mencetak gol pertama. Jadi gue cukup lumayan optimis lah melihat Luis Diaz ini nanti di game week pertama gitu. Jadi sejauh ini gue masukin Luis Diaz untuk pemain diferensial gue, dan di lini depan gue ada Haaland ya, seperti biasa pemain sejuta umat kita dengan kepemilikan pasti yang cukup tinggi ya, dan dimana 86,2%. Jadi tentunya untuk tidak
tidak menggunakan Haaland adalah pilihan yang tidak bijak ya, karena cukup agak menyeramkan tidak menggunakan Haaland ya di musim ini. Jadi Haaland tentunya harus ada, dengan walaupun memang harganya cukup mahal ya, 14 juta di sini. Dan sejauh ini seingat gue belum pernah ada pemain yang melebihi 14 juta. Jadi ini adalah top pick pemain di FPL yang 14 juta ya. Dan selanjutnya ada Darwin Núñez ya, dimana Darwin Núñez ini juga pemain kedua diferensial gue ya, dimana kepemilikannya hanya 8,8%. Dan gue juga cukup optimis melihat Darwin Núñez dengan 2 gol dia di pramusim ini, dan juga sekaligus 2 nama Liverpool ini adalah pembayaran tuntas gua untuk tidak menggunakan Salah ya, karena untuk kali ini pertama kalinya gue tidak menggunakan Salah di awal musim, karena memang harganya cukup mahal ya antara Haaland dan Salah. Jadi ini adalah satu premium gua nih di sini nih di musim ini ya. Jadi tentunya ini cukup mahal-mahal gitu. Jadi gua nggak bisa masukin kayak musim lalu ada di situ Haaland, Salah dan juga Kane, nggak bisa sama sekali. Apalagi Alexander-Arnold gak bisa sama sekali. Jadi tentunya di sini gua akan menggunakan satu premium aja sejauh ini, yang dimana gua nggak tahu nih apakah Bruno Fernandes kita anggap premium atau enggak, gua nggak tahu, karena sempat dia menyandang status premium harusnya ya untuk di 2 musim yang lalu. Dan di pemain pengganti gua di sini ada Areola, masih ada, yang dimana Areola juga sebenarnya juga bukan kiper inti, karena memang juga sebenarnya Areola harganya juga 4 juta aja. Jadi gue sebenarnya mengejar dari budget aja, yang dimana tentunya gue gak mau ribet juga yang mikirin kiper ya, karena seringnya gue menggunakan kiper 2 tuh cukup ambiar kemarin, selalu salah milih kiper, dimana gue milih A tapi yang clean sheet yang B. Jadi tentunya gue gak mau ambil pusing itu, dan gue ambil satu kiper aja, Ramsdale di sini. Dan selanjutnya ada nama-nama pemain promosi ya, dimana ini nama-nama sebenarnya kita juga nggak tahu ya sebenarnya siapa aja, tapi hasil dari riset yang gue lakukan, Morris ini adalah pemain dengan gol terbanyak di Luton dan juga sekaligus top scorer di Championship musim lalu dengan total raihan 20 gol dan juga 6 assist ya. Dan bisa gue lihat di sini untuk Luton sendiri, Carlton Morris adalah peraih pencetak gol terbanyak 20 gol, dan diikuti oleh Adebayo di posisi kedua dengan 7 gol. Jadi jauh banget, dan ini benar-benar Carlton Morris ini benar-benar penggendong tim ya, carry banget ya. Jadi sama halnya dengan Tuni ya, vibe-nya ya bisa gue rasakan ya di musim lalu. Jadi Morris tentunya dengan harga 5,5 juta bisa menjadi pilihan yang cukup bagus ya untuk bisa diambil tentunya. Dan selanjutnya ada Baldock yang tentunya nggak asing ya untuk kita semua ya, karena Baldock adalah legend FPL di 3 musim yang lalu, dimana George Baldock bersama dengan Lundstram menjadi salah satu penggembrak potensi formasi 352 inverted, masuk langsung menyerang gitu jadi striker. Jadi cukup happy gue Sheffield bisa masuk lagi sebenarnya ke Premier League musim ini. Baldock gue ambil di sini dengan harga yang murah banget, 4 juta aja, sekaligus menjadi bargaining tim. Dan juga Baldock menjadi nama yang cukup tinggi ya untuk potensi main ya. Di sini startingnya aja dia ada di posisi ke-6 ya, di bawah Sanderbird dengan 33 kali starting dari 40 kali pertandingan. Jadi cukup bagus, cukup tinggi menit bermainnya. Dan selanjutnya di posisi ketiga ada Bale, bukan Gareth Bale tapi di sini Bale masih ada seperti di first draft gue pertama. Dan Bale ini juga merupakan salah satu pemain dengan menit bermain tertinggi kedua setelah Morris peng-carry tim tadi itu, posisinya ada di potensi starting 44 ya. Dimana Bale ini ada di atas Morris bahkan dari segi match play-nya. Jadi match play-nya 44 kali ya, dan bahkan 3 pemain dari seluruh pemain Luton yang bermain 44 kali di sepanjang musim. Jadi tentunya nggak usah diragukan lagi untuk menit bermain Bale, yang dimana dengan harga 4 juta adalah salah satu back yang menjadi jaminan bermain cukup tinggi gitu. Dan berikut kurang lebih untuk tim gua kali ini, update draft musim 2023-2024 untuk FPL kali ini. Dan sekarang saatnya langsung aja kita masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu, adalah opening Liga Rainbow Indonesia, di mana teman-teman bisa langsung klik aja kode liganya di bawah, yang dimana Liga Rainbow Indonesia bisa teman-teman langsung ikuti tanpa syarat dan dengan total hadiah Rp600.000 untuk satu orang pemenang di akhir musim nanti. Dan teman-teman langsung bisa join tanpa syarat, dan juga teman-teman bisa langsung follow aja IG Rainbow FPL di Instagram untuk info-info lebih lanjut dan juga info pemenang tentunya nanti di akhir musim nanti. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain mungkin yang terlewat dari gue tadi, bisa langsung feel free aja langsung tulis di kolom komentar di bawah, dan tentunya bisa gue jawab semampunya nanti seperti biasa. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Untuk teman-teman mungkin yang udah ngikutin terus channel ini, thank you banget juga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru nonton. Dan ya, kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.